Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita, memberi yang terbaik pada Tuhan. Biarkan kami boleh menyembah pada sore hari ini. Tuhan, mari bawa seluruh kehidupan kita untuk kita boleh memberi yang terbaik. Kasih Tuhan yang begitu besar dan dalam hidup kita, layaklah untuk kita mengingat Dia. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sekali lagi katakan, sungguh besar kasih setiamu Bapa, sungguh besar setiamu. Haleluya Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Yesus, mari angkat hatimu sembah Dia, angkat hatimu tinggikan. Haleluya. Allah yang dahsyat, Yesus namamu.
kehadiran-Mu sungguh kami rindukan Tuhan. Di perhimpunan kami sore hari ini Tuhan, kiranya turunlah Tuhan Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya ketika Engkau turun di tengah-tengah kami Tuhan, Engkau siap menjamah Tuhan setiap kami. Engkau memenuhi hati kami dengan sukacita-Mu, sehingga setiap kami yang pada saat ini datang kepadamu Tuhan, datang di hadirat-Mu Tuhan, kami boleh mengimani Tuhan yang sakit Tuhan semakin pulihkan, Tuhan yang mengalami kelemahan Tuhan kuatkan mereka kembali. Ada penghiburan, ada sukacita untuk kami, iman kami boleh dibangkitkan lagi di dalam nama Yesus. Kami undang Roh Kudus bekerjalah di tengah-tengah kami. Pimpin ibadah kami dari awal pertama sampai selesainya. Setiap jemaat Tuhan yang mengikuti acara streaming ini Tuhan memberkati Tuhan. Dan kami percaya ibadah kami boleh mendatangkan kesukaan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap memberikan yang terbaik bagi Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan siap meninggikan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Mari kita katakan, percaya Bapak Ibu, Yesus, di dalam nama Yesus ada kemenangan. Di dalam nama Yesus ada pemulihan. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Yang percaya katakan, amin. Haleluya. Mari bersukacita sama-sama Bapak Ibu. Gimana pujian ini? Nama Yesus, nama yang berkuasa. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Katakan ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Amin. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Katakan sekali lagi, kekuatan. Dalam nama Yesus ada kekuatan. Katakan sama-sama amin. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kekuatan. Sungai sukacita, amin. Sungai sukacitamu melimpah dalamku. Yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menang dan bersuka, ku puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Lagi sekali katakan sama-sama ya Bapak Ibu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, ku puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mari menari buat Tuhan. Mengalir bersamaku, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayani
Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Lagi katakan sebab hanya Dia. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Katakan siji loro telu. Siji loro telu. Ayo kanca padha melu. 4, 5, 6 Dherek Gusti sing teman. 7, 8, 9 Dherek Gusti aja sembrono. 10 wijanda Dherek Gusti sing mantep. Lagi sekali, amin. Siji loro telu. Ayo kanca padha melu. 4, 5, 6 Dherek Gusti sing teman. 7, 8, 9 Dherek Gusti aja sembrono. 10 wijanga Dherek Gusti sing mantep. 10 wijanga Dherek Gusti sing mantep. Amin Bapak Ibu. Biarkanlah tambah hari tambah cinta Yesus. Tambah hari kehidupan kita semakin teman. Tambah hari kehidupan kita semakin mantap di dalam Tuhan. Amin. Siapkan hati kita Bapak Ibu untuk kita boleh mendengarkan kepada firman Tuhan seperti wanita. Bahwa hati kami itu tetap setia di hadapan Tuhan. Sebagaimana wanita yang memberikan hidupnya sepenuh kehidupannya bagi Engkau Tuhan. Seperti wanita Tuhan, demikianlah kerinduan kami sore hari ini. Kami mau bawa setiap hati kami. Kami bawa setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Katakan demikianlah jiwaku, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Katakan sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Walaupun apapun keadaan kami akan tetap setia di hadapan-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami. Seperti wanita mengurapimu, menangis di kaki-Mu Tuhan, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian Tuhan, demikian hidupku mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Amin. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap
Sampai akhir katakan, ku menutup mata, ku tetap setia tanggung janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini waktu bagi Engkau berbicara pada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shalom, puji Tuhan. Saat ini kembali lagi saudara, kita bisa bersama-sama untuk menikmati berkat Tuhan melalui firman Tuhan. Untuk saat ini kita bisa beribadah walaupun secara tidak langsung melalui internet, WA, saudara ya. Puji Tuhan, kita akan melihat pertama untuk ayat firman Tuhan hari ini yang diambil dari 2 Timotius 4, 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saudara, di sini dikatakan aku telah mengakhiri dan seterusnya. Siapa yang dimaksud di sini? Ini adalah Rasul Paulus, saudara, yang mengatakan di dalam suratnya ini, dia mengatakan dirinya bahwa sebagai seorang rasul, dirinya telah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di sini ada penggambaran. Ya, ini digambarkan ya. Makanya di sini dikatakan aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Bukan berarti Paulus dia bertanding seperti atau dalam lomba sungguhan, tidak. Ini hanya penggambaran. Dia berjuang seperti seorang yang di dalam perlombaan, begitu ya. Di sini digambarkan kehidupan seperti perlombaan atau pertandingan. Kehidupan saat ini, kehidupan semua orang itu sama dengan seperti yang digambarkan di sini. Itu menjadi satu perlombaan atau pertandingan. Dalam pertandingan ada aturan, ada ketentuan. Nggak bisa seenaknya, berlomba tidak bisa. Dan satu hal dalam pertandingan yang harus dilakukan, yaitu dilakukan sampai akhir, gitu ya, sampai finish, sampai selesai. Nggak ada pertandingan di tengah-tengah saya sudah menang. Tidak ada. Pertandingan itu akan berjalan sampai endingnya, akhirnya di mana, gitu. Jadi tidak seperempat jalan, separuh jalan atau tidak, harus sampai finish, sampai terakhir. Itu baru sah. Kalau tidak begitu ya tidak sah. Harus selesai, maksudnya demikian. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 itu ditulis demikian.
dikatakan ada tulisan yang mengatakan mengakhiri. Apa artinya itu ya? Itu sama dengan melakukan sampai akhir, melakukan sampai selesai. Ya, jadi seperti tadi, tidak separuh jalan, tidak, tetapi sampai selesai. Dua, pertandingan yang baik. Ada kata pertandingan yang baik tulisan di situ. Artinya apa? Bahwa di sini melakukan satu kebenaran firman Tuhan dan kehendak Tuhan dengan taat di dalam hidupnya. Melakukan satu kebenaran firman Tuhan dan kehendak Tuhan dengan taat dalam hidupnya. Dan yang ketiga dikatakan mencapai garis akhir. Itu penggambaran dari akhir hidup sampai akhir, begitu ya. Sampai selesai. Jadi di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 itu kalau diartikan sebetulnya aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Maksudnya bahwa Paulus melakukan kebenaran firman Tuhan dan kehendak Tuhan dengan apa? Taat sampai akhir. Dan dia telah sampai pada akhir hidupnya. Semua pertandingan sudah selesai dan juga di sini sampai akhir hidupnya. Karena pertandingan di sini, pertandingan manusia itu bukan berlaku separuh hidupnya, tidak, tapi sampai akhir, sampai Tuhan memanggil. Itu artinya. Jadi di sini untuk semua artinya demikian. Di dalam 2 Timotius 4 ayat juga ditulis bagian yang selanjutnya. Aku telah memelihara iman. Kalau di dalam ini terjemahan baru, kalau saya berusaha membaca di dalam bahasa Indonesia masa kini, dikatakan artinya saya tetap setia kepada Kristus sampai akhir. Bahwa Paulus ini merupakan orang yang beriman dalam Tuhan Yesus sampai akhir hidupnya. Jadi dia pegang imannya, dia punya iman sampai akhir hidupnya. Iman Rasul Paulus ini merupakan satu contoh iman yang baik, saudara. Iman yang berkenan di hadapan Allah. Ya, ini ditulis untuk menjadi satu contoh bagi kita semua. Kita akan melihat bagaimana yang dimaksud adalah satu terjadinya satu iman yang baik itu yang bagaimana. Untuk itu kita bisa melihat satu penggambaran perumpamaan yang ditulis di dalam kitab suci, di dalam Matius. Di sana Matius pasal 13 itu mulai ayat 1 yang sampai ke 17, sampai 23, itu ada penggambaran tentang bagaimana proses terjadinya satu iman. Tapi di situ ada beberapa yang ada 4 hal yang ditulis di situ. Yang isinya pertama, ada di situ dikatakan ada seorang penabur, dia menabur benih itu jatuh di pinggir jalan dan kemudian datang burung dan dimakan. Itu artinya apa? Bahwa orang belum sampai bisa mempercayainya. Jadi benih itu penggambaran firman Tuhan belum sampai tumbuh. Karena apa? Di pinggir jalan dimakan burung. Burung itu penggambaran di sini dikatakan iblis yang mengambil. Yang kedua, benih itu jatuh di tanah yang berbatu, dikatakan begitu. Tanahnya tipis. Begitu tumbuh, kemudian akhirnya mati karena apa? Tanahnya tipis. Begitu kena matahari layu. Orang yang hanya percaya sebentar saja. Begitu ada penganiayaan di situ dikatakan orang itu segera murtad.
Itu penggambaran yang kedua. Yang ketiga dikatakan ditabur jatuh di semak berduri. Di situ mereka bertumbuh bersama-sama. Tetapi begitu mulai besar, semak itu juga bertumbuh menghimpit benih itu yang bertumbuh, dan akhirnya benih itu mati. Orang yang ini juga digambarkan sebagai orang yang tidak bisa menghasilkan buah. Ya, ini juga tidak baik. Karena apa? Kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan menghimpit firman itu. Jadi karena ada tipu daya dunia tadi yang menghimpit, yaitu dikatakan kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, itu yang membuat menghimpit firman itu di dalam kehidupan orang itu. Karena ada dua hal penghalang ini, akhirnya juga mati. Dan yang keempat ini yang paling baik, dikatakan benih itu jatuh ke tanah yang baik, dan dia segera tumbuh dan menghasilkan buah. Di situ dikatakan artinya apa, saudara? Dikatakan bahwa mendengar, orang yang mendengar firman dan mengerti, nah, dia berbuah. Di situ tidak ada halangan apapun juga. Hatinya adalah hati yang siap, begitu ya. Jadi tidak ada halangan apapun juga. Begitu firman Tuhan jatuh, tumbuh dan menghasilkan satu iman, dan itu berbuah. Jadi saudara, iman itu tumbuh ada kalau ada firman Tuhan, dan juga memang dari respon seseorang, hati yang siap, dan firman itu hadir di dalam kehidupan seseorang sehingga tumbuh iman dan menghasilkan. Jadi di sini yang pertama adalah firman yang bisa menghasilkan satu iman yang baik. Tanpa firman tidak ada satu iman yang berkenan di hadapan Allah. Jadi saudara harus mengerti di sini benar-benar saudara tidak bisa dicampur aduk untuk menghasilkan iman di dalam kehidupan seseorang, di dalam hidup kita. Yang baik adalah firman Allah itu yang harus masuk di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Tidak bisa dicampur aduk dengan yang lain. Kalau sudah pedomannya campur aduk dengan yang lain, tidak akan menghasilkan satu iman yang baik. Yang kedua, bagaimana iman itu bisa hadir, satu iman yang baik, itu juga karena intervensi ataupun karya dari Allah melalui Allah Roh Kudus. Roh Allah itu yang berkarya di dalam kehidupan seseorang. Di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13, di situ dikatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi ada Roh Allah yang membuka pengertian seseorang sehingga dia tidak salah, saudara. Ini akan menjadikan satu iman yang baik. Jelas ini mutlak juga diperlukan. Firman Allah diperlukan, Roh Allah atau Roh Kudus diperlukan. Dan bagaimana selanjutnya dikatakan di dalam ayat kita yang pokok tadi, dikatakan bahwa aku telah memelihara iman
itu sampai akhirnya, berarti imannya ada kekuatan. Jadi tidak sepenggal saja, tidak separuh jalan, tapi seluruh hidupnya dari Paulus ini, iman itu terus ada di dalam kehidupannya sampai akhir, saudara. Berarti imannya kuat. Tadi kan kita sudah melihat penggambaran. Ada orang yang percaya sebentar saja, kemudian sudah habis karena ada penganiayaan atau pencobaan, tidak kuat, habis. Ada tadi kekayaan dunia, tipu daya dunia menghimpit, selesai, saudara. Tetapi kita melihat yang baik begitu, saudara. Ini kok bisa terus, bagaimana? Firman Tuhan memberikan nasihat kepada kita, memberikan satu masukan di dalam kehidupan kita, bagaimana iman itu bisa menjadi kuat, bisa sampai garis akhir. Di dalam Ibrani, di situ dikatakan, Ibrani 12 ayat 2 sampai 3. Ibrani 12 ayat 2 dan 3 saya bacakan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Nasihat firman Tuhan, bagaimana perjalanan iman ini supaya sampai garis akhir, tidak mengalami hancur di tengah jalan, kuat terus, kuat sampai akhir. Bagaimana? Dikatakan dalam firman Tuhan, supaya selalu berfokus atau memandang tertuju kepada Tuhan Yesus dan mengingat bagaimana Tuhan Yesus waktu di dunia itu Dia mengandung satu mengalami satu bantahan, ya. Dia kuat menanggung semua itu. Dia yang mulia mau merendahkan diri. Ya, itu yang perlu kita ketahui, kita ingat, kita masukkan di dalam hati kita. Dengan itu memberikan satu kekuatan, kata firman Tuhan, supaya kita itu tidak menjadi lemah dan putus asa, saudara. Jadi nasihat firman Tuhan ini yang memberikan kekuatan untuk terus sampai kita bisa mencapai garis akhir yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi hal-hal ini yang menunjukkan kepada kita bagaimana satu iman itu bertumbuh dengan baik, kemudian berlanjut sampai garis akhir dengan melalui firman Tuhan di dalam hidup kita, dengan kesiapan hati kita, dengan Roh Allah yang mengubah kehidupan kita. Dan juga kita mengingat kembali kepada firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus sebagai pemimpin bagi kita. Harus kita tempatkan Dia sebagai pusat, mata tertuju ke sana, fokusnya ke sana, sehingga kita ini menjadi kuat, iman kita bisa sampai garis akhir. Itulah kebenaran firman Tuhan tentang kekuatan iman. Kita melihat bagaimana kualitas iman seperti yang tergambarkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Satu contoh yaitu dari
Rasul Paulus sampai akhir, walaupun dia mengalami banyak tantangan, dia mengalami banyak penderitaan, tapi kuat. Ini sesuatu yang luar biasa. Hanya oleh karena semua ini, iman itu menjadi iman yang baik, iman yang berkenan di hadapan Tuhan. Ayat ini juga menjadi satu inspirasi bagi seseorang. Saudara, kita mengingat kembali sedikit ke belakang. Kita sedang mengalami satu serangan penyakit, yaitu kita kenal dengan virus corona atau COVID-19, COVID-19, saudara. Ada seseorang di sana di Wuhan, itu seorang dokter, namanya Dr. Li Wenliang. Dia pada Desember 2019 itu mendeteksi, dia pertama kali seorang dokter yang mengetahui adanya virus corona ini atau COVID-19 ini. Tapi begitu dia menulis surat, menulis dalam kayak Facebook begitu, sama polisi dia dimarahi, dipanggil, saudara. Mengapa? Karena dikira ini nanti pembuat heboh, mau menyebarkan satu isu-isu yang membuat heboh, saudara. Akhirnya dia panggil, disuruh berjanji untuk tidak lagi melakukan hal itu. Artinya dia harus mau menerima itu, ditekan, saudara. Padahal ini benar. Akhirnya dia hanya tulis saja paham, begitu saja. Tapi akhirnya meledak, saudara. Apa yang dilakukan dokter ini, Dr. Li Wenliang ini, orang yang pertama kali dia mengetahui adanya virus corona ini, dia tetap bekerja sebagai seorang dokter. Dia terus mengabdi sebagai seorang dokter. Karena saya melihat dia terinspirasi karena dia mengambil kitab ini di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 itu. Dia mengambil kisah itu, saudara, ayat ini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ya, ambil ayat ini. Ini yang menginspirasi dia, sehingga dia terus bekerja sebagai dokter walaupun risikonya, saudara, dia harus berhadapan dengan virus corona itu. Dan saudara, pada tanggal 7 bulan 2 2020, Dr. Li Wenliang harus mengakhiri hidupnya. Tetapi semua ini, inspirasi ini telah memberikan satu kekuatan. Firman ini memberikan satu kekuatan untuk dia bertindak, untuk mencapai sampai garis akhir. Saudara, ini satu gambaran juga bagi kita. Bagaimana orang ini bertindak dengan penuh semangat, saudara. Ini dia mengambil gambaran di situ. Seperti Rasul Paulus, dia terus berjuang sampai akhir. Dr. Li Wenliang juga berjuang sampai dia mati. Akhir hidupnya meninggalkan anak yang masih kecil 5 tahun dan ada di kandungan. Tetapi dia tetap kokoh, semangat yang kokoh. Inilah firman Tuhan yang bisa memberikan satu pencerahan. Kiranya Tuhan membuka mata hati kita, memberikan satu kekuatan kepada kita untuk kita bisa memiliki satu iman yang baik, iman yang berkenan di hadapan Tuhan. Bisa kita mengakhiri kehidupan perlombaan kita, perlombaan di dalam iman ini sampai akhir,
seperti kehendak Tuhan. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta juga pada Tuhan. Ini terus bukan hanya sekedar menjadi satu pengertian saja. Kalau ngerti di sini akan hilang, saudara. Tetapi kalau masuk kita merespon dengan jujur, dengan kerendahan hati, dengan hati yang murni, saya percaya iman yang baik, iman yang benar ini akan tumbuh di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Melalui firman Tuhan ini, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, menolong kita, saudara. Saya tidak tahu bagaimana keadaan kita masing-masing, saudara masing-masing, saya tidak tahu. Tetapi saudara bisa melihat dalam kehidupan kita, kehidupan saudara masing-masing, untuk melihat apakah sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita memiliki iman yang berkenan pada Tuhan, iman yang bisa selesai sampai garis akhir. Dan kita boleh kata firman Tuhan seperti ini, dikatakan yang ayat yang terakhir, ayat yang 8, 2 Timotius 4 ayat 8 dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Terima kasih ya Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk saat ini, untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa. Engkau telah menyatakan kepada kami untuk kami boleh memiliki satu iman yang baik, satu iman yang berkenan kepada Engkau, satu iman yang baik sehingga kami bisa mengakhiri semua pertandingan ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya ini. Tuhan tolong untuk tiap-tiap kami, sehingga kami tidak akan kehilangan iman kami, tetapi kami boleh memiliki satu iman yang berkenan, satu iman yang baik, sebagaimana kami melihat di dalam kebenaran firman-Mu untuk saat ini. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur untuk semuanya ini. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saatnya ya Bapa, Engkau mau tumpangkan tangan-Mu atas umat-Mu ya Tuhan. Bapa yang kudus, turunkanlah kiranya berkat-berkat. Saudara-saudaraku, Engkau yang dikasihi Tuhan, Engkau orang-orang yang berharga, sekarang terimalah berkat, rahmat, anugerah kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan damai sejahtera dari putranya, dan di dalam persekutuan, pimpinan dan bimbingan Roh Kudusnya, hingga Maranatha Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita semua. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia